daripada pembahasan fadlu zikir ini adalah i'lamu, ketahuilah rahimakumullah. Ya, jadi beliau daripada pengarang atau pencatat daripada kalam Al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Samit rahimahullah, yang beliau ini ya hafizahullah wa ra'ah, yang beliau itu memberikan ya catatan-catatan ini daripada apa yang telah keluar daripada lisannya Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, yang beliau mengatakan i'lamu, ketahuilah rahimakumullah, wahai yang dirahmati oleh, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna lidzakir. Ini juga barangkali nukilan daripada kitab yang lain, nanti kita lihat di akhirnya. Anna lidzakir adaban, sesungguhnya untuk orang-orang yang berzikir itu ada tata caranya, ada adabnya, ada aturannya. Ya, jadi bukan kita hanya berbuat sesuatu itu ada adab, dalam segala hal beradab kita kepada Allah, itu yang lebih utama. Ya, kadang-kadang kan manusia merasa kepada Allah yang asal-asalan. Ya, giliran buat kondangan, ya ada undangan-undangan tempat-tempat yang kita mungkin ya undangan ke kelurahan barangkali ya, kita pakai pakaiannya yang rapi. Takut kita pakai pakaian yang jelek. Mungkin kita bakal diusir atau disuruh keluar. Tapi ketika memang kita menghadap Allah ini yang kadang-kadang kita merasa biasa aja gitu, yang nggak peduli dengan pakaian kita. Ini yang harus kita sadarkan diri kita. Justru kepada Allah lah, ya kepada Allah yang harus kita rapikan. Ya, pakaian kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan disunahkan tuh pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bersih, ya kalau bisa warna putih. Itu yang dianjurkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamain ya pakaian-pakaian sholat kita dengan pakaian-pakaian yang lain. Jadi harus dibedakan. Ini pakaian khusus buat sholat. Ya, maka itu menjadi satu perhatian kita nanti kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun ketika orang-orang berzikir itu ada adabnya. Apa adabnya? Wa anna hudurul qalbi, bahwa hadirnya hati seseorang ma'al lisan, beserta lisannya. Jadi ketika dia berzikir, hadir ya hatinya beserta lisannya berucap hala zikri, ketika keadaan berzikir, huwa ahammuha, itu yang terpenting. Jadi bukan hanya zikirnya doang. Ini kadang-kadang kan ada yang zikirnya teriak-teriakan, hatinya kemana-mana. Ada yang hatinya hadir tapi lisannya diem, ngantuk, tidur dia. Jadi mungkin dia mau khusyuk lagi zikir tuh, dia lagi zikir mau khusyuk, akhirnya bukannya khusyuk, tidur. Ya tidur, ini salah lagi. Ya salah. Jadi kalau yang mau dengan lisannya, hadirkan hatinya. Ya, dengan lisan itulah maka kita seperti niat sholat ya. Niat sholat, niat kita berwudu, kan disunahkan mengucap dengan lisannya usolli fardhal isya'i. Itu kan sunnah. Yang wajibnya kapan? Ketika kita Allah, hati kita kan hadir. Niatin tuh. Niat ketika hati kita, lisan kita mengucap Allah, saya sholat isya berjamaah. Niatnya begitu, saya niat sholat isya menjadi makmum. Allahu akbar. Nah, itu namanya hadirkan hati kita. Begitu juga lagi zikir, itu yang terpenting tuh. Ya, yang terpenting seperti itu. Jadi ketika kita lagi berzikir, jangan hanya sekedar lisannya yang bergerak atau hanya sekedar tasbihnya yang berputar, tapi hatinya lalai kemana-mana, itu enggak jadi berguna. Kenapa? Wa akaduha, itu yang sangat ditekankan tuh, fa'alaikum bihi. Wah, udah sepantasnya kamu begitu. Ya, jadi kalau kamu mau berzikir, hadirkan hati kita nih. Nah, ini kan sulit ya. Sulit buat orang, apalagi kalau dia zikir dia nggak tahu apa arti yang dia baca itu. Nah, jadi nggak bisa dia khusyuk itu. Nah, maka bagaimana sih cara-cara kita biar bisa khusyuk? Ya minimal kalau memang kita sadar diri kita bergelimang dosa. Ya, orang kan kalau memang dia sadar dirinya ini banyak dosa, paling enggak dia ingat dosanya deh. Ketika dia lagi zikir kepada Allah tuh ingat dosanya. Kalau memang serasa enggak ingat juga dosanya, dia ingatkan bahwasanya zikirannya ini diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal dia seperti itu tuh. Jadi kalau memang enggak bisa khusyuk daripada apa yang dia baca,
Ya, maka kan ada dalam sebuah hadis ya yang Nabi perintahkan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ubku. Ya, kata Nabi, nangislah kamu. Ya, nangislah kamu. Disuruh tuh kita. Kita disuruh nangis. Fa in lam tabku, kalau kamu nggak bisa nangis. Kalau kita nih nggak bisa nangis, kan kita kadang-kadang nangis takut diledek, takut diejek, kan begitu. Yang ngejeknya aja munafik. Ya, orang-orang munafik biasa yang mengejek orang yang menangis ketika beribadah. Fa in lam tabku, kata Nabi, kalau memang kamu nggak bisa nangis, fatabakau. Sampai disuruh begitu tuh. Fatabakau artinya disuruh belaga nangis, dinangis-nangisin gitu. Coba lihat saking pentingnya tuh meneteskan air mata kita. Kenapa? Karena air mata ini terkadang kita suka sembarangan keluarinnya. Ya, kita ngeluarinnya sembarangan. Kalau lagi dapat musibah dunia baru nangis. Giliran sesuatu hal yang ya menjadikan ini urusan perkara dunia kita, baru tuh netes air mata. Tapi giliran urusan akhirat nggak pernah keluar tuh air mata. Berarti kan salah tuh, salah fungsi, salah kegunaan. Coba kalau dia dengan ingat-ingat dosanya tuh sehingga meneteskan air mata. Ya, kan air mata itu dapat menghapuskan karat-karat yang ada di dalam hati seseorang. Ya, karena Nabi perintahkan seperti itu. Buku suruh nangis. Dan di situ dikatakan kalau memang, karena Nabi juga tahu banyak ada orang yang mungkin agak sedikit keras jiwanya dan sulit untuk nangis. Ya, biasanya orang yang sulit nangis urusan perkara agama, urusan perkara akhirat, biasa urusan dunia kejar dia. Tapi kalau yang sebaliknya, kalau yang urusan dunia mereka nggak nangis ngadepinnya, itu biasanya perkara urusan akhirat sering nangis. Jadi Allah kuatkan tuh, ketika menghadapi perkara dunia dia tabah nggak nangis. Tapi ketika menghadapi perkara akhirat, wah, yang dia ingat urusan akhirat, baru dia bercucuran air mata. Maka kata Nabi, fa illam tabku, kalau kamu nggak bisa nangis, tabakau, disuruh belaga-belaga nangis kita. Arti paksa-paksain nangis. Ya, kalau mau pakai bawang sih, siapin bawang. Pakai bawang, biasa orang kalau potong bawang kan nangis ya. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa menangis ketika lagi berzikir? Kenapa? Karena dengan nangis itu terkadang membawa kepada khusyuk. Ya, kepada hadirnya hati. Orang yang dengan dia berzikir, dengan dia baca Al-Quran walaupun dia nggak tahu artinya, atau ketika dia lagi sholat, ya dia sampai menangis dengan apa yang dia hadirkan hatinya, itu berarti dia sadar sedang mengerjakan yang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti orang yang lagi berkeluh kesah. Ya, banyak kadang-kadang ya ada orang datang ributin masalah rumah tangga lah, masalah kehidupan ekonominya lah, nangis depan orang berani deh. Ya, nangis. Ya, kadang-kadang berani minta depan orang, nangis juga. Ya, kalau nggak salah kemarin ada yang berani minta depan masjid ya. Nangis deh. Nah, kenapa? Karena kalau nggak nangis nggak dikasih. Nah, begitu juga ente sama Allah dong. Nah, kalau ente dengan nangis itu terkadang bisa memancing iba manusia, bagaimana Allah, coba lihat. Ya, manusia terkadang, ya gue gak tega deh ngeliat dia nangis. Akhirnya ngasih kan. Nah, gara-gara apa dia? Padahal dia belaga tuh, udah jalan mah dia ketawa-tawa. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun Allah tahu hambanya, ya walaupun Allah tahu keadaan hambanya seperti apa, maka Nabi pesankan seperti itu, fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu nggak bisa nangis juga, udah belaga-belaga nangis tuh. Ya, tapi yang diusahakan nangisnya kita ketika memang dalam bermunajat sendiri di tengah malam, kita berzikir kepada Allah. Jangan depan orang nangis, di belakang orang kita lalai, itu juga salah. Ya, tapi untuk melatih diri kita nggak ada masalah. Untuk melatih agar air mata kita ini benar jalannya gitu, keluarnya benar di dalam keadaan yang benar. Bisa dimengerti ya? Maka itu yang dianjurkan. Fa inna dzakir la yakadu yasilu ila syai'in minal fawaidi dzikri wa thamaratihi al maqsurati illa bil hudur. Karena bahwasanya tidak bisa sampai itu sesuatu daripada faedah manfaat zikir itu dan mendapatkan hasil buahnya daripada orang yang berzikir kecuali dengan hadirnya hati. Dengan hadirnya hati baru faedah zikir ini apa?
manfaat zikir ini apa. Nah, dengan hadirnya hati itu lebih mudah, lebih cepat untuk kita sampai kepada maksud daripada zikir-zikiran tersebut. Bisa dimengerti? Nah, jadi maka ini dikatakan dari An-Nasaih Diniyah, berarti dari kitab Nasaih Diniyah nih. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berarti ucapannya. Nah, jadi maka ketika kita mendapatkan nasihat seperti ini, maka usahakanlah ya di dalam berzikir ini, dan nggak bisa untuk orang-orang awam untuk berzikir ini nggak dimulai dari menggerakkan lisannya. Ya, maka untuk jalan satu-satunya agar kita bisa hadir, maka lisan ini harus bergerak. Jadi makanya kalau udah awam zikir mulutnya rapat, udah nih pasti lagi mikirin macam-macam dia tuh. Ya, kalau tahlil jangan dikasih besek dia nih. Oh ya, kue jangan dideketin ke dia. Jangan dideketin ke dia. Kenapa? Pikirannya makanan pasti ini. Kenapa? Karena mulutnya diem, ya mulutnya diem seakan-akan khusyuk, bohong. Ya, kita kelasnya awam. Kita kelasnya awam mesti dilatih dengan apa? Dengan lisan. Makanya kan sunnah tuh. Di dalam ilmu fikih itu kan sunnah. Kita sunnahnya bahkan ditekankan untuk mengucapkan niat itu dengan lisan. Usolli fardhal jum'ati. Kan kedengeran tuh. Kenapa? Melatih. Kalau untuk orang-orang yang khos, yang udah khusus, yang udah ya terlatih, ya itu nggak usah pakai latih lagi mulutnya, hatinya langsung. Kadang-kadang dia berdiri langsung takbir. Wah, kita kaget kapan dia niat tuh. Itu udah khusus. Kalau kita awam, hati kita nih udah kemana-mana. Ya, maka ketika hati kita ini ada di dalam kelalaian, jalan satu-satunya adalah agar kita menggerakkan lisan kita, ya menggerakkan lisan kita ini untuk membacanya. Oh ya, jadi hati kita ini harus dipanggil. Nah, hati kita ini agar bisa hadir ketika zikir, panggilnya apa? Baca, ikut, makanya disuruh baca tuh. Ya kalau habis sholat nggak suaranya kadang-kadang kayak orang takziah. Ya, saya kalau lagi mimpin sholat aja kayak ngerasa lagi takziah, tau nggak takziah? Takziah kan kita baca doa nih depan mayit kan nggak ngikutin. Mayit melawat ke rumah orang mati, kan orang mati nih bujur kaku kita berdiri samping ngebaca yasin, dia kan nggak ngikutin. Kita baca tahlil dia nggak ngikutin. Begitu juga habis sholat, assalamualaikum baca Allahumma antas salam, imam aja baca, makmum mah diem aja. Talgiran amin baru amin, bisanya amin doang. Tuh bisanya amin, ikutin Allahumma antas. Kan kalau bareng-bareng enak suaranya tuh, menggetarkan. Wah ya, suaranya wah. Ini enggak, kayaknya lisannya berat amat. Ya mungkin ente mesti dikerok pakai malam Jumat tuh pakai cincin emas kali ya. Oh ya biar lancar lidah. Ya, kan orang kalau mau melancar bacaan lancar ngomong ya. Ya jadi bergerakin, ini mulut mesti bergerak, ikut apa yang dibaca. Tuh, wah saya nggak bisa apal, ya sebisanya, kan dibilangin sebisanya ikutin. Ya biar kedengeran tuh suara. Kenapa? Kita lagi sholat itu dianjurkan, bahkan diwajibkan ketika kita mengerjakan yang namanya rukun qauliyah ya. Kan dalam sholat ada rukun qalbiyah, ada rukun qauliyah, ada fi'liyah. Oh ya, ada fi'liyah, ada ma'nawiyah. Itu dalam rukun sholat kan dibagi menjadi 4 rukun. Yang pertama rukun qauliyah, rukun yang wajib dibaca oleh orang yang sholat. Jadi mulutnya wajib bergerak, ada suaranya dan bisa kedengeran di telinganya. Kenapa tuh? Nih telinga nih. Fungsinya apa yang kita baca itu biar telinga kita nih kedenger. Fungsinya tuh seperti itu. Jadi baca. Ya kalau memang itu kita sholatnya seperti sendiri atau kita berjamaah juga kan bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga sampai kebesaran banget gitu ya. Kalau kebesaran banget sampai kedengaran yang di sampingnya, apalagi kedengaran imam, ini malah makruh, nggak boleh. Ya jadi dipelankan lagi dikit tuh. Pokoknya kita kira-kirain lah, kita yang tahu volume suara kita kan. Kita yang tahu volume. Kalau memang sekiranya wah ini di besaran juga karena suaranya bising nih. Ya tempatnya bising karena kita sholatnya mungkin di pinggir jalan atau kita sholatnya di pabrik yang buat suaranya bising. Nah itu udah baru kita kira-kira aja nih kalau suara bisingnya hilang suara saya kedengeran kan gitu. Kenapa sampai sejauh itu tuh diajarkannya? Itu tujuannya tuh biar telinga kita nih mendengar apa yang kita baca. Oh jadi udah sholatnya diem, habis assalamualaikum diem, terus sholat ngapain dia? Ya makanya hatinya terus ada di dalam
kegelisahan, hatinya terus ada di dalam kegundahan, hatinya terus ada di dalam kelalaian, hatinya terus keras, nggak pernah melunak. Kenapa? Karena daripada manfaat zikir dia nggak mendapatkannya. Ya, maka untuk menghusukkan kita dalam zikir itu cara salah satunya kita harus ya keluarkan zikir itu di lisan kita. Ya, dan terdengar oleh telinga kita. Dan kalau memang hati kita lalai terus nggak bisa kita mengartikan daripada apa yang kita baca, ingat-ingat akan dosa-dosa kita. Ya, kalau nggak bisa juga ingat-ingat dosa kita, kita ingat-ingat zikiran ini diterima apa enggak sama Allah. Ya, karena kan orang juga harus berpikir, ya harus sadar segala sesuatu yang dia kerjakan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ikhlas, apa amalan itu bakal diterima? Enggak bakal. Jadi hanya capeknya aja kita kerjakan tuh amalan, tapi Allah nggak terima. Dan itu kan kita takut, kita khawatir. Nah, maka dengan takutnya amal-amalan yang kita baca ini nggak keterima, maka insya Allah tuh bisa memandu atau bisa membantu kita untuk bisa nangis. Ya, karena apa? Karena dengan itulah yang bisa kita khusyuk di dalam melaksanakan zikir. Bisa dipahami ya? Nah, jadi maka ini cara-cara untuk kita manfaat daripada zikir-zikir atau doa-doa yang kita baca. Sama doa juga begitu. Orang kan kadang-kadang doa dia nggak tahu artinya, tapi dia tahu catatannya, hafal di kepalanya. Kalau dia baca, yang bagus kan orang baca doa itu paham, ngerti artinya. Karena apa yang dia minta itu kepada Allah, masa dia nggak ngerti? Ya, walaupun memang kadang-kadang kan udah ada susunannya doa nih seperti ini, doa habis sholat, doa ini, doa itu. Ya, banyak ada orang yang hanya sekedar hafal doang, baca doang, ya nggak masalah. Tapi usahakan ketika dia membacanya itu hadir hatinya tuh. Ya, itu bisa jadi manfaat daripada apa yang dia baca dan apa yang dia zikirkan dengan lisannya. Saya mengerti ya. Nah, jadi mulai sekarang untuk melatih itu semua, ya gerakkan lisan kita. Ya, keluarkan suara kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan-jalan satu-satunya tuh, makanya kadang ya ditekankan ya oleh para ulama agar kita betul-betul ya angkat suara kita, gerakkan lisan kita lagi membaca ya sholawat kayak baca tahlil kayak baca zikir kayak. Ya, kenapa? Agar itu dia tuh. Ya, hati kita mau lalai nggak jadi. Oh ya, kenapa? Karena dia terpengaruh dengan suara. Ya, karena apa yang kita ucapkan ini kan terkadang memang kan kata orang kan, wah lu ngomong berarti dari hati lu, kan gitu. Ya kan gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan asa ya semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang keluar dari lisan kita itu dari hati kita. Nah, karena kan semua yang terucap itu terkadang kadang-kadang wah ya nggak mungkin bisa ngomong begitu kalau bukan dari hatinya, kan gitu. Orang bisa nilai kayak begitu. Ya, padahal kan belum tentu. Orang-orang munafik lisannya beda, hatinya beda kan. Itu orang-orang munafik. Ya, ngomongnya ini, hatinya berbeda kan. Mereka khatamallahu ala qulubihim. Oh, ya Allah tutup hati mereka tuh. Ya, orang-orang kafir. Dan terkadang orang-orang yang munafik itu mereka di wa idza laku ya. Ada dalam surat Al-Baqarah wa idza laku apabila mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman qalu amanna. Ya, mereka ngomongnya saya beriman. Saya beriman, saya udah Islam nih. Saya bersahadat, saya percaya dengan Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka kembali kepada kelompok mereka, ya mereka kembali kepada grup-grup mereka, ya kepada pemimpin-pemimpin sesat mereka. Wa idza khalau Allah sifatkan di situ syayatinihim tuh. Ya, mereka kembali kepada kan setan, syayatinihim setan. Ya, jadi pemimpin dikatakan di situ kepada pemimpin-pemimpin mereka. Wa idza khalau ila syayatinihim ya qalu inna ma'akum. Ya, mereka ngomongnya apa? Oh, saya padamu. Ya, enggak. Ya, saya padamu. Inna nahnu mustahziin katanya. Saya hanya mengolok-olok mereka aja. Ya, saya berkata beriman hanya ngolok-ngolok mereka. Nah, padahal Allah sudah mematikan mereka di dalam hatinya itu dan Allah bakal hinakan mereka tuh. Ya, ulaika alladzina ishtarau, ya mereka yang telah menjual daripada kehidupan akhirat dengan dunia. Ya, dan mereka sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, ya bukan orang-orang yang beruntung di dunia. Kenapa? Karena mereka jual akhirat mereka dengan kesenangan dunia. Ini kan sifat-sifat munafik tuh. Ya, lain di lisan, lain di hati. Nah, maka untuk kita
terjauh daripada sifat kemunafikan ini, maka di dalam berzikir usahakan agar hati kita ini membaca ya di dalam zikir-zikiran yang kita baca. Paham ya? Ya, jadi insyaallah itulah akhir daripada pembahasan daripada fadlu zikri daripada keutamaan zikir.